Nah, bagi kamu yang ingin mencoba bisnis secara online, jalankan tips seperti ini. Ya, tipsnya buat jualan online. Ciptakan identitas merek yang kuat. Ya, itu biar orang yang beli ingat, ya kan? Biar orang yang beli terngiang-ngiang terus gitu ya. Kalau misalnya makanan, ih enak banget nih makanan, apa ya mereknya? Gitu kan. Oh mereknya Lezat, oke gitu. Jadi besok-besok dia pasti bilang sama teman-temannya, ih aku waktu itu kemarin online makanan Lezat enak banget deh, coba deh lihat IG-nya deh. Kamu bisa lihat itu. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi merek itu memang harus kuat. Terserah mau identitas diri sendiri atau mau bikin merek lain, nama lain itu boleh. Cuman kalau misalnya saya sih senangnya identitas ya, karena semua orang kenal dengan nama kita gitu, ketimbang produk kita gitu, itu bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai merek sendiri, lain daripada nama kita juga boleh. Oh ini identitasnya emang harus kuat. Jadi orang bisa ingat apa yang kita jual, ingat apa yang kita bikin atau yang produksi gitu kan. Hijabnya juga, hijabnya bahannya enak ya. Apa sih mereknya? Nah itu jangan lupa di hijabnya nanti dikasih merek gitu. Nah ini merek juga menentukan ini ya plus minus ya. Jangan sampai orang kecewa. Nah kalau orang kecewa juga yang diingat nanti kecewanya gitu, yang diomongin jadi nanti negatifnya, "Iya aku waktu itu makan ini keasinan, mereknya ini." Aduh, itu jangan sampai. Jadi, ada plus ada minusnya sebenarnya, cuman kita perhatikan kualitas kita tadi ya, gitu. Terus manfaatkan jejaring sosial untuk menjaring ide baru atau memberikan penawaran. Nah, ide baru, nah kita jualan nggak itu-itu aja. Jadi setiap bulan, mungkin bulan ini, desainnya nih yang produk ya, idenya, season-nya lagi, eee, Februari lagi, Valentine misalnya, ya udah kita tema-temanya Valentine semuanya. Misalnya lagi bentar lagi Ramadan, ya udah kita ikutin tema-temanya, Ramadan, gitu. Jadi ide baru terus tiap bulan ada lagi inovasi ya, gitu. Jadi jangan itu-itu aja. Tapi kalau misalnya menjual produk orang lain misalnya ya, itu bisa kita ganti background-nya. Misalnya kuenya sama, kastengel gitu kan, tapi kalau misalnya kita dijual lagi menjualnya di Ramadan, ya kita ganti foto background-nya dengan Ramadan. Tapi kalau misalnya kita lagi menjualnya di Christmas, ya kita ganti background-nya jadi Christmas, seperti itu. Tapi tetap aja kuenya kue kastengel, seperti itu aja. Terus memberikan penawarannya menarik, gitu. Ini penawaran sebenarnya seperti diskon atau di season tertentu misalnya ada, eee, kita owner-nya ulang tahun nih, kita kasih penawaran, diskon atau apa, tapi jangan sampai jadi rugi ya, kalau penawaran-penawaran seperti ini, gitu. Terus untuk, di sosial media menggunakan bahasa promosi yang menarik. Nah, ini bahasa promosi itu, eee harus semenarik mungkin, jadi orang tertarik ya. Jangan yang datar-datar aja, misalnya, "Kue enak sekali." Oh iya, udah cuman gitu doang ya, "Kue enak sekali." Nah, itu bisa kita ciptakan, eee, lebih menarik lagi, misalnya kue mengguncang, lambung gitu kan, atau apa ya, nikmatnya tiada tara, atau apa yang pokoknya yang bahasa-bahasa yang menarik lah, jangan yang standar-standar aja gitu. Terus berikan sisi terbaik produk. Nah, ini kualitasnya tunjukin kualitasnya. Eee, kalau misalnya produk orang lain nih, kita tunjukin, apa namanya, "Ini enak loh, dari bahan-bahan premium," atau, dari, jenis-jenis, apa namanya, bahan-bahan terbaik, atau dari, apa namanya, mmm apa namanya, yang terbaik lah gitu, sisi terbaiknya produk lah, tidak mudah rusak atau
bisa awet sampai sebulan, atau untuk makanan, ini, tahan lama lah, apa gitu ya. Tapi ini harus kalau untuk makanan harus ini dulu ya, di-riset dulu ya. Kita coba tahan di ruangan, kita taruh di ruangan, tertentu gitu, awet nggak makanannya. Kalau misalnya memang awet, itu tunjukkan kalau memang itu makanan awet gitu loh, gitu. Jadi kasih yang terbaik gitu. Gunakan foto-foto yang menarik. Iya tentu. Jadi kalau ngambil foto itu jangan, di belakangnya ada background macam-macam gitu. Misalnya background-nya lagi, belakangnya ada, buku-buku lagi numpuk, berantakan, atau enggak tumpukan baju, atau lemari baju, atau background-nya lebih baik yang clear, yang putih, atau yang di meja tapi tanpa, barang-barang di sekitarnya. Itu gunakan foto-foto yang menarik, yang pakai handphone aja gitu, bisa kok gitu. Aku juga semuanya pakai handphone. Nggak usah pakai kamera bagus atau apa, enggak. Pakai handphone aja, semuanya dilakukan pakai handphone. Yang penting penempatan, produknya itu semenarik mungkin. Jangan terlihat seperti, ditaruh di tempat-tempat yang, orang lihatnya, "Ih berantakan banget sih ini, kualitasnya jadi turun, produk kita." Kalau misalnya kita menempatkan produk kita, berantakan gitu kan, kita mau kualitas kita terbaik ya. Jadi tempatkanlah produk kita juga yang terbaik gitu, jangan di tempat-tempat yang, eee, gelap, orang nggak bisa lihat detail, produk kita, atau, eee, samar-samar, buram atau apa ya. Lebih baik di cahaya matahari atau apa itu, tempatkanlah produk kita yang bagus gitu, kalau kita mau dilihat bagus, seperti itu. Eh, nah coba ya, sekarang ada pertanyaan lagi nggak? Ini abis ini mau kasih contoh-contoh. Iya Bu, ke saya Sarah. Salam kenal Ibu. Ya, hai, salam kenal. Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu, kan Sarah ini lagi coba buat produk juga Bu, kecil-kecilan sih, produk makanan gitu. Terus udah buat Instagram juga tuh. Saya juga sama jualnya di sosial media aja, bukan di e-commerce yang itu. Terus menurut Ibu apa tuh kalau misalkan di Instagram itu kan ada tuh ya kayak sekarang tuh misalkan kita mencet gambarnya itu bisa keluar harganya gitu. Nah, kalau misalkan mau masuk ke situ tuh yang harus disiapin apa aja Bu kira-kira? Maksudnya kayak ataukah coba lihat deh. Gimana? Instagramnya apa ya? Coba deh aku lihat deh. Instagramnya apa? Instagram Sarah yang namanya, jualannya itu. Instagramnya Sarah apa? Namanya apa Sarah? Ngeumil. Ngeumil lah. Aku tulis di chat aja ya Bu. Nah, ya. Itu Bu. Sebenarnya sih untuk isinya masih kayak yang biasa aja. Postingannya masih yang biasa. Mana ya? Saya juga sama, tadinya kan saya disuruh tuh buat untuk buka toko di kayak Shopee, Tokopedia gitu. Cuma saya berpikir, saya kan ini buatnya kayak PO gitu Bu, seminggu sekali. Jadi takut membludak gitu. Ribet dibuat ubah-ubah stoknya gitu. Jadi saya cuma jual di sosial media aja sih. Iya betul, itu manfaatnya kita jadi bos ya. Kita yang nentuin. Kita sesanggupnya seberapa banyak setiap hari gitu. Nggak apa-apa, kalau misalnya memang mau ke Instagram aja, boleh. Nah, kalau Instagram itu kan untuk harga ya. Kalau bisa, ada yang nyantumin harga, ada yang nggak nyantumin harga. Untuk menarik perhatian sih memang nggak usah nyantumin harga. Biar mereka DM nanya,
berapa ya harganya. Nah, dari mereka tanya itu, jadi kita bisa mengukur seberapa banyak orang penasaran dengan produk kita. Seperti itu. Nah, kalau sudah dikasih tahu harganya, nah itu baru kita bisa mengukur seberapa banyak orang yang membeli produk kita. Gitu. Kalau saya sih jarang kasih harga ya, supaya bisa mengukur seberapa banyak orang tertarik dengan produk kita. Kalau tertarik kan pasti dia DM kan ke kita, nanya ini, nanya itu, seperti itu. Jadi saya sih biasanya nggak pakai harga, kayak gitu. Yang dijual makanan apa ya? Makanan ini aja Bu, kayak lumpia gulung yang crispy-crispy gitu Bu. Oh iya, keren-keren. Nah, selain di Instagram, di mana lagi jualnya? Paling di WhatsApp aja Bu, ke teman-teman yang ada di WhatsApp gitu, sama di forum-forum grup sih saya kirim. Selain di Instagram, di mana lagi? Ini kayaknya Di Abang ya? Di WhatsApp, paling teman-teman WhatsApp sama forum-forum grup. Iya, ya itu udah benar. Nanti saya mau lihat penampilan itu sih nanti ya, saya lihat ya tampilan Instagramnya ya. Iya Bu. Terus selain itu ya, sekarang kan orang yang saya lihat nih ya, kenapa saya juga lagi menekuni YouTube ya. Nah, sekarang orang tuh jarang nonton TV, bener nggak? Yang mereka pegang adalah handphone. Ngapain? Nonton YouTube, nonton. Iya kan? Dan Lebih video menarik YouTube. acara-acara. Iya, lebih menarik acara-acara dibandingkan acara TV. Saya pun nggak nonton TV lagi sudah. Gitu, karena acaranya nggak menarik. Biasa malah TV-TV sekarang ngambil acara dari YouTube loh. Iya kan? Artis-artis itu yang bikin acara di YouTube dibeli sama stasiun TV untuk ditayangkan di TV. Nah, kamu bisa untuk mendongkrak ya. Jadi misalnya tidak harus menyebarkan rahasia resep ya. Cuman dari YouTube itu kamu bisa mempromosikannya juga gitu. Misalnya ada masakan yang memang kamu nggak jual ya kamu bikin tutorialnya atau cara masaknya atau apa gitu. Jadi semakin menarik gitu orang untuk beli masakan kamu gitu. Nah, ini yang saya punya Instagram Sound Children. Ini Instagram dulu ya. Sound Children Arts. Ini art kelasnya saya. Kelas gambarnya saya, kelas arts ya. Itu saya taruh di Instagram, saya taruh di Facebook, dan saya taruh di YouTube. Jadi semua kegiatannya saya taruh situ. Jadi ini saling bekerja sama nih Instagram, YouTube sama Facebook untuk promosi. Jadi di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube ada. Nah, kalau YouTube ini kan bergerak ya dan panjang, bisa video. Jadi saya bisa kasih tutorial-tutorial menggambar atau origami atau ide-ide kreatif yang lainnya. Sedangkan di Instagram itu memang foto-foto yang menarik segala macam tuh ada di Instagram. Karya-karya semua ditaruh di Instagram. Kalau di Facebook ini lebih ke teman-teman ya, karena Facebook ini saya cakupkan ke teman-teman gitu. Nah, setelah itu saya punya bisnis produk sendiri ya. Saya bikin Mommy Pregnancy Shirt. Jadi ini baju khusus untuk ibu hamil. Nah, itu ini makanya kita harus tahu target kita siapa. Kalau ini Mommy Pregnancy Shirt ini target kita adalah ibu-ibu hamil. Nah, makanya pasar kita harus kita tahu mau siapa pasar kita. Nah, kalau misalnya saya ini kan baju hamil ya. Kalau baju hamil ini kan pasarnya ibu-ibu hamil. Ya udah masuklah ke komunitas ibu-ibu yang sedang hamil. Kayak gitu. Saya pasarinya juga di Instagram sama di Facebook aja, 2. Gitu. Nah, ini paling seru nih, jasa titip. Sekarang lagi heboh, udah pernah dengar jasa titip belum?
Ada yang tahu jasa titip nggak? Tahu, Bu. Nah, ini juga nih seru nih kan, lagi happening nih jasa titip. Jasa Just titip ini saya ya, jasa titip ini bentuk bisnis baru ya yang lagi nge-booming saat ini. Nah, ini saya kelola sama 3 teman-teman saya sebenarnya. Saya bertiga nih di jasa titip ini. Jadi untuk untuk mencari kegiatan ya. Jadi habis nganter anak sekolah, kita nggak pulang ke rumah, tapi kita ke mall. Kita ke mall, kita foto-fotoin barang-barang yang ada di mall, lagi diskon atau apa segala macam. Ini sebelum pandemi ya. Dan segala macam kita blast ke grup kita di WA. Ini ada grup WA-nya juga nih jasa titipnya. Nah, dari situ kita jualin produk-produk yang kita foto, gitu. Nanti tinggal mereka, kalau misalnya mereka mau, tinggal bilang, aku mau, kita beliin. Nah, ini tapi modalnya besar ya, kalau jasa titip ini modalnya besar. Makanya saya nggak begitu-begitu aja, gitu. Itu banyak sih referensi. Ini yang UC Shop itu celana ya? Jualan celana ya? Iya, Bu. Tapi Ya. belum diupload. Oh, baru ininya ya? Iya, saya udah ini ya, following ya. Gitu. Jadi lihat referensi aja dan kita termotivasi kalau misalnya kita lihat orang-orang berhasil dari sebuah produk yang dia jual itu laris gitu. Kok bisa ya? Kok bisa ini ya gitu. Jadi kita tertantang untuk semangat lagi. Oke, Kak, makasih. Iya. Masuk komunitas deh. Kalau misalnya mau ngembangin produk-produk itu benar-benar tuh yang masak, masuk komunitas masak-masak. Seperti itu. Jadi bisa lihat cara mereka moto masakan seperti apa, kita bisa praktekin bukan nyontek ya karena apa yang kita jual itu beda dari yang orang lain jual. Kalau produk itu kan yang kita bikin itu kan unik ya, karena dari tangan kita sendiri, masakan juga dari racikan kita sendiri. Seperti itu. Ada lagi? Teman-teman ada lagi? Ini kebetulan juga sudah jam 3. Apakah mau dilanjut apa sampai di sini? Ya. Tentukan produk. Teman-teman, ya, yang mau tanya silakan teman-teman. Nanti gini, ya, Bu Tunggul, nanti diterusin aja sama Bu Tunggul ya. Kalau misalnya teman-teman masih menarik, silakan. Saya sendiri live dulu untuk salat asar ya. Silakan Bu Tunggul mimpin aja. Ya kalau misalnya teman-teman. Baik, Pak. Ya. Enggak apa-apa ya Mbak Prima. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Iya, ayo tanya yang banyak. Kak Prima mau nanya lagi dong? Boleh. Ini saya lagi add IG. Ya. Gini Kak, aku kan ada niatan untuk buka online shop. Tapi ketika aku ngelihat online shop lain dan mereka tuh kayak lebih wow, terus harganya lebih murah. Jadi aku kayak minder sendiri gitu loh Kak. Aku jadi mikir kayak ngapain saya buka online shop dengan barang yang sama dan sudah terlihat bahwa harga di toko sebelah tuh lebih murah dan lebih menarik, sudah banyak testimoni banyak. Jadi saya berpikir tidak akan ada yang pelanggan yang akan ke saya karena sudah ada yang lebih murah dan lebih terpercaya gitu. Jadi pas pengen buka usaha tuh kayak mikir-mikir nggak jadi kayaknya udah ada dia gitu Kak. Nah, sebenarnya itu kan dia sudah berhasil ya. Mungkin awalnya dia juga dari nol, belum ada testimoni, belum ada tampilan yang menarik seperti itu. Jadi bisa nggak apa-apa dimulai aja gitu. Jadi jangan takut semuanya tuh harus dimulai gitu. Nanti di jalan baru kita
learning by doing seperti itu. Jadi jangan lihat kanan kiri, pokoknya kalau misalnya kita bisa mulai, ya mulai saja gitu. Jangan lihat kanan kiri. Nah, yang kita lihat itu bukan, wah kok dia udah wow ya atau apa. Yang kita lihat caranya dia. Coba lihat tampilan IG-nya seperti apa yang dia tampilkan, apa ya isi IG-nya. Nah, itu caranya itu yang kita tuangkan ke IG kita gitu. Misalnya ada testimoni, ya sudah kita lakukan juga minta testimoni. Yang dia jual gitu Kak, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Diulang, Mbak. Mbak Alfi. Putus-putus ya. Halo Mbak Alfi. Ya, walaupun yang kita jual produknya itu sama dengan toko sebelah, nggak apa-apa gitu, Kak. Kita harus punya keberanian untuk memulai seperti dia. Atau kita harus punya inovasi yang berbeda. Ya, produknya sama-sama jualan celana kulot. Ya, kan banyak tuh ya, online shop banyak banget jualan seperti itu. Kita bedakan tampilan penjualannya. Misalnya dia cuman foto-foto, ya udah kita berarti pakai video seperti itu. Atau mereka testimoninya cuman secara ketik. Nah, kita minta testimoni orang yang membeli pakai video seperti itu. Jadi kita bisa cari sisi yang lain walaupun produknya sama. Gitu. Kalau harga bersaing ya dan relatif ya, kita pakai harga rata-rata aja. Kita bersaing, kita dari segi harga bisa sama, cuman penampilan kita bisa beda dong gitu. Penampilan jualnya, cara kita respon si pembeli, seperti itu bisa. Kita malah bisa ngalahin mereka kalau misalnya kita terus inovatif dalam bentuk packaging seperti itu mungkin. Dia kirimnya cuma pakai plastik, tapi kita packagingnya lebih rapi atau lebih menarik, itu bisa jadi salah satu daya tarik sendiri gitu. Packagingnya juga kita bisa tampilin loh di sosial media kayak gitu, atau unboxing produk kita sendiri atau seperti itu bisa. Kita minta pembeli untuk unboxing dong kayak gitu. Gitu. Jadi banyak hal sih yang kita bisa kembangin sebenarnya, nggak usah mesti sama. Oke, Mbak. Sudah Mbak Alfi? Paham? Ya, sudah Bu. Terima kasih Kak Prima. Oke. Ya. Yang lain? Yang cowok-cowok ini, yang sudah punya produk. Ada Mas Wahid, ada Mas Rifki. Cowok, jangan mentang-mentang saya jual produk hamil buat ibu-ibu nih. Iya, iya. Waktu itu saya pernah lihat di YouTube ya, satu orang itu dia suka banget ngoprek. Jadi setiap dia ngoprek handphone. Setiap dia ngoprek handphone, dia videoin. Dan itu jadi manfaat ya. Jadi orang juga belajar ngoprek handphone dari rumah sendiri gitu ya. Untuk betul-betulin handphone gitu. Atau enggak suka mobil. Atau suka motor. Seperti itu bisa. Gitu. Ada pernah yang ini tukang jualan gorengan. Setiap dia goreng, dia masukin ke YouTube. Itu ada tuh. Ada pembeli dia masukin ke YouTube atau apa, itu banyak juga viewernya loh, karena bikin ngiler juga ya ngeliat gorengan itu ya. Panas-panas gitu kan, sama dia di videoin, itu modal handphone doang loh sebenarnya. Mau kita beli grosiran atau kita beli produk apapun itu, kita maunya kan balik modal atau enggak dapat keuntungan. Nah, nggak apa-apa mau beli apapun boleh gitu kan, asal kita tahu step-stepnya. Itu Bang Grosiran itu bagus juga loh kualitasnya, kalau misalnya kita kemas dengan bagus seperti itu. Ada tuh di IG namanya Belacus, itu dari produknya sedikit, sekarang jadi wow banget, udah punya toko sendiri. Dan orang tuh selalu datang nyamperin tokonya dia. Padahal dia awalnya itu baju-baju Tanah Abang semua yang dijual loh. Namanya Belacus. Itu dia
mempromosikannya menarik sekali. Jadi dan harganya murah-murah gitu. Tapi memang dia cara mempromosikannya bagus gitu. Jadi orang penasaran, bisa langsung datang ke tempatnya. Dulu tuh ya pas lagi sebelum pandemi itu rame banget gitu. Sekarang dia online. Online pun pakai video. Jadi dia sekalian karyawannya banyak. Tadinya dia jual cuman sendiri doang. Seperti itu. Kita bisa lihat orang-orang yang sukses ya. Produk yang kita jual sama, cuman kalau cara penyampaiannya kita beda dan menarik, itu pasti orang lebih ke kita ya, karena kita menarik gitu loh. Nggak monoton, nggak bosen, nggak ini. Jadi kita friendly atau kita responsif atau seru atau apa IG-nya tiap hari ada aja yang bikin menarik kayak gitu. Coba aja lihat browsing-browsing di IG itu banyak sebenarnya contoh-contoh. Saya tuh suka ngeliat-liat IG tuh bukan main handphone untuk kepo atau apa, gosip-gosip artis ya. Cuma pengen tahu belajar aja, belajar nih gimana kok bisa sukses ya. Oh dia ternyata caranya gini tuh, oh kayak gini ya, tampilannya seperti ini ya, kayak gitu. Kita bisa lakukan juga gitu. Nih ya, aku tulis ya. Ini bukan punya teman saya, cuman saya lihat dia dari nol banget sampai sekarang dia belanjanya tuh bal-balan dari Tanah Abang. Itu Tanah Abang semua tuh dia produknya. Coba sebentar apa ya. Dan itu menarik banget tampilan IG-nya.